saya bilang, ya Mi, sabarlah ya. Kita mulai dari nol lagi deh. Ya, dan segala sesuatu kan saya jualin semua untuk menutup hutang-hutang yang ada. Ya. Karena uang 300 juta waktu itu zaman luar biasa di sekitar 2010-an lah kurang lebih. Ya, itu sangat luar biasa. Jadi total berapa ratus juta tuh, Dok? Hampir 310 juta lah. 400-an juta kurang. Kurang lebih itu kerugian saya. Di situ titik balik saya harus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Teknoklaim Indonesia. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol lebih jauh lagi dengan inventor Teknoklaim itu sendiri. Siapakah dia? Yes, di studio sudah hadir the one and only Dr. Darsono. Oke. Halo Dok, selamat malam. Malam. Apa kabarnya Dok? Baik, alhamdulillah. Ya. Oke, Dok, seperti yang tadi saya sudah sampaikan bahwa banyak sekali yang DM ke kita nih Dok sekarang. Ya. Pengen diangkat dong sosok penemu atau inventor dari Teknoklaim. Oke. Mungkin bisa diceritakan Dok background dokter dari background keluarga maupun background pendidikan. Oke. Ya. Saya memang sebelum menemukan suatu device, background saya lulus di Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Indonesia di tahun 2004 ya, di bulan September waktu itu ya. Setelah itu saya langsung dari Jakarta langsung hijrah ke Tangerang, langsung mendirikan klinik ya, namanya Klinik Ar-Rahman dulu ya. Waktu itu di sekitar bulan Mei lah ya. Dan itu pun nanti proses berjalannya saya membuka klinik umum, pengobatan dan lain-lain. Di sisi lain saya membuka layanan sunat juga. Ya, dari situlah saya mulai menggeluti tentang sunat, tentang sirkumsisi ini. Ternyata saya merasa kok di sini ada passion saya gitu. Dan disitulah saya berkembang, meningkatkan skill ya. Awal-awal sih saya pengen belajar sunat ya. Ada sosok lah satu orang dokter mungkin yang saya pengen belajar ya. Tapi setelah saya datang ke tempatnya dibilang tarsok aja. Ya. Artinya apa? Di sini ibaratnya tuh seorang dokter itu tidak mau berbagi, tidak mau sharing keilmuan ya. Di dalam satu hal itu saya bilang ke dalam diri saya, nih kalau gua pinter, kalau gue bisa nguasain semua metode, gue akan berbagi dengan teman-teman, dengan praktisi se-Indonesia. Karena yang namanya ilmu, ya harus bermanfaat untuk orang lain. Ilmu itu untuk bisa digunakan oleh orang lain, sehingga menghasilkan suatu manfaat juga. Gitu. Salah satunya sirkumsisi ini untuk anak-anak Indonesia. Ya, nah, melihat perkembangan sirkumsisi yang memang saya lihat, kok sekarang, zaman 2004 dulu ya, kok sunatnya tuh jelek-jelek gitu hasilnya ya. Itu jadi suatu, menurut saya tuh ini harus dirubah gitu. Bagaimana menciptakan suatu hasil itu lebih baik gitu ya. Jangan sampai semua bentuk yang dihasilkan sunat oleh praktisi Indonesia itu hampir rata-rata itu tidak bisa optimal, tidak bisa rapi ya. Dan saya juga selain mendirikan rumah sunat Ar-Rahman, klinik rumah Ar-Rahman, waktu itu belum rumah sunat ya, masih klinik ya. Saya juga berdiri juga klinik saya, klinik Cita Sejahtera namanya, di bulan Agustus waktu itu saya mendirikan klinik yang memang bekerja sama dengan BPJS ya. Dulunya memang kita bekerja dengan Jam Sostek, dengan Askes, kalau sekarang kan BPJS ya. Nah, itu khusus saya menerima asuransi kesehatan saja, tidak melayani sunat sama sekali ya. Di Ar-Rahman inilah yang memang saya mencoba untuk menggeluti segala sesuatunya, bagaimana sirkumsisi ini saya bisa menggembleng diri saya untuk menimpa keilmuan tentang skill sirkumsisi dengan lebih baik ya. Saya otodidak belajarnya. Tidak ada guru saya sama sekali. Saya hanya belajar di literatur, di jurnal-jurnal ya. Saya belajar di textbook ya. Saya belajar juga di video-video luar negeri sirkumsisi. Dulu kan adanya cuma ada Taraklaim ya, ada Smartklaim dan lain-lain. Saya coba belajar itu. Dari awal hasilnya mungkin kurang rapi sampai hasilnya jadi rapi kembali ya. Dan proses skill saya terus berlanjut ya, sampai suatu ketika saya menikah dengan calon istri saya ya. Itu alhamdulillah saya ketemu waktu itu di rumah sakit ya, di rumah sakit FKUKI. Beliau sedang istri saya ini sedang menjenguk saudaranya yang dirawat di FKUKI ya.
Disitulah saya bertemu dengan istri saya itu di tahun 2007 ya. 2006 2007 lah kalau nggak salah ya. Terus sorry, bukan 2007. Kita bertemu itu kalau nggak salah, lupa saya, sebelum saya lulus. Tahun ya. berapa itu? Itu 2002. Benar 2002 itu, cuman kami memang bisa dibilang prosesnya agak panjang untuk menikah itu. Kami menikah di tahun 2008. Oke. Ya. Disitulah saya menikah yang memang belum punya apa-apa. Oke. Ya, yang alhasil saya klinik pun belum ada maju sama sekali. Banyak yang nombok. Oke. Waktu itu pemasukan sama pengeluaran banyak pengeluaran. Iya. Ya, disitulah saya mencoba lagi, tidak pernah putus asa, terus menggembleng skill saya, belajar terus, ya. Dan saya mulai menggeluti hitan itu dari 2004 sampai 2008, 2010 sampai menemukan titik balik bahwa ini passion saya. Oke. Ya, disitulah saya bicara dengan istri saya, ini saya kayak aku kayaknya harus concern di sunat nih. Oke. Harus merubah layanan klinik, dirubah jadi rumah sunat. Oke. Ya. Di tahun 2010 itulah saya merubah dengan izin istri saya, merubah layanan klinik jadi rumah sunat. Rumah sunat. Ya, Oke. jadi kita hanya melayani sunat saja waktu Oke. itu. Ya, karena saya lihat bahwa ini satu sisi yang memang belum banyak digeluti oleh dokter umum di Indonesia, Oke. ya khususnya. Ya, disitulah saya belajar dan itu nggak langsung saya berhasil. Ya. Titik baliknya adalah pada saat saya proses menikah baru setahun, terus saya mendirikan apotik. Ya. Apotik itu berjalan tidak lama lah ya, hanya berselang waktu 1-2 tahun, blast saya rugi 300 juta. 300 juta ya? Yes. Oke. Dan saya juga berusaha mendirikan usaha outdoor ya. Itu juga rugi sekitar 80 juta ya. Karena tadi saya pengen berinvestasi di luar medis. Oke. Nah, tadinya saya pengen ada sisi lain bahwa selain medis, saya juga bisa nih non medis saya kerjakan. Keluar dari comfort zone. Yes, betul. Saya berusaha untuk keluar dari Yes. nyaman saya. Ternyata yang terjadi adalah saya bangkrut. Ya. Oke. Jadi klinik yang belum berkembang ya tetap saya jalanin ya, dan saya pun di situ sempat ngontrak juga ya. Kontrak rumah. Yes, Ya, oke. ngontrak rumah ya. Jadi saya dengan istri saya waktu itu saya baru punya anak satu ya, anak pertama. Saya ngontrak situ hampir setahun. Ya kontrakan 3 petak lah. Oke. Ya, 3 petak. Saya bilang ya Mi, sabarlah ya. Kita mulai dari nol lagi deh. Oke. Ya, karena segala sesuatu kan saya jualin semua untuk menutup hutang-hutang yang ada ya. Karena uang 300 juta waktu itu zaman luar biasa di sekitar 2010-an lah kurang Oke. lebih ya, itu sangat luar biasa. Jadi total berapa ratus juta tuh, Dok? Yang Hampir tertipu? 310 juta lah. 400-an juta kurang. Hampir sejuta. Kurang lebih itu kerugian saya. Oke. Di situ titik balik saya harus move on, saya harus semangat terus ya, dan saya tidak berhenti untuk selalu berjuang untuk bisa menguasai skill sirkumsisi ya. Oke. Dan saya alhamdulillah di saat itu di tahun 2012 ya, saya hampir menguasai seluruh metode sunat. Oke. Ya, baik dari awalnya Taraklem ya, di tahun 2006 saya belajar ya, sampai Smart Clamp 2006, terus ketemu di tahun 2010 atau 2011 itu ada Mahdian Clamp. Oke. Ya. Terus ada lagi Sunatron Oke. ya di situ, terus ada lagi Super Ring, Oke. sampai Plastic Bell, sampai ada ketemu di tahun 2015 2016 itu ada stapler. Stapler, ya? Stapler, baik itu ada CTSR, ada Rives, ada gun stapler, itu semua saya kuasai. Tujuannya apa? Cuma satu, dengan saya menguasai seluruh metode, keinginan saya adalah bagaimana saya bisa men-share ilmu yang saya kuasai. Oke. Ya, salah satunya adalah dengan cara tadi, dendam saya itu, gua kalau udah bisa semua, gua udah pintar semua, gua akan share ilmu ini, gua obral. Oke. Kasarnya begitu. Oke. Ya, sampai saya mendirikan YouTube Rumah Sunat Ar-Rahman. Oh. Mungkin itu satu-satunya YouTube yang hanya isinya kontennya hanya tentang sunat aja. Ya. Oke, Dok, tahan ya. Jadi Iya. sebelum kita deep dive lagi, Dok, ke hal tersebut.
jadi satu pertanyaan ini saya lihat jawabannya udah mencakup semua ya dok ya. Mungkin ada beberapa pertanyaan sih dok dari saya gitu ya. Ketika dokter mengambil fakultas kedokteran di UKI, itu respon keluarga seperti apa dok? Apakah mendukung? Apakah misalnya, oh anak gue harus jadi insinyur nih? Itu gimana dok? Oke, emang cita-cita saya dari SD, SMP, SMA tidak pernah lepas pengen jadi dokter. Oh, memang pengen jadi dokter? Jadi orang tua mensupport. Orang tua itu nggak dari orang yang mampu ya. Ibu saya dulu punya semacam kayak rumah makan nasi lah, ya, warung nasi kayak warung gitu nasi, ya, wira swasta lah, ya. Terus ayah saya juga memang seorang wira swasta juga. Ya, dari situlah diucap, udah no, bismillah aja. Semoga bisa membiayai kamu jadi dokter. Berapa tahun dok pendidikan? Kurang lebih waktu itu saya lulus di 6,5 apa 7 tahun gitu. Oke, 6,5 sampai 7 tahun. Iya, sampai profesi dokternya ya. Sampai profesi dokter. Iya, seperti itu. Terus berangkat tadi masalah dokter bisa dibilang ditipu lah dok ya, bisnis atau keluar dari comfort zone dokter. Itu reaksi keluarga atau istri seperti apa dok? Mendukungkah atau lu sih keluar dari comfort zone? Itu gimana dok? Pada dasarnya sih kalau keluarga besar kan nggak pernah tahu ya. Nggak pernah tahu ya. Karena kan saya tidak pernah memberikan info kalau saya susah, nggak pernah. Ya, saya pengen memberikan yang manisnya aja sama keluarga. Yang pahit ditelan itu. Paling istri lah. Istri. Kalau istri sih mensupport, ya Bismillah aja ya. Insya Allah ada rezeki. Ya, anggap aja ini sedekah buat orang lain. Ya, jadi kita saya nggak nagih-nagih utang lagi. Udah saya anggap aja itu diikhlaskan saja dok ya. Saja. Semoga ada rezeki lebih baik. Kayak gitu. Dan satu lagi dok, tadi dokter bilang pengen ngobrol ilmu secara gratis tanpa bayar. Itu benar dok? Yes. Jadi, apa yang jadi motivasi dokter untuk melakukan hal itu? Ya tadi saya tercetus teman saya atau senior saya, dia bisa sunat ya, pintar sunat, tapi dalam ngajarin saya tarsok aja sampai saya lupa. Ya, dari situ saya bilang dalam hati saya, insya Allah saya akan mengobrol ilmu saya dalam semua hal. Ya, saya buktikan dengan saya membuat YouTube Ar-Rahman dengan berbagai metode sunat, saya obrol ilmu itu, dan yang praktek yang privat dengan saya sampai detik ini di rumah sunat Ar-Rahman tidak ada satupun yang saya untuk pinta biaya, semuanya free. Sampai detik ini. Sampai detik ini dok. Yes, gitu. Siapapun dengan senang hati saya akan ngajarin. Itu tidak takut di copycat gitu dok? Dokter di YouTube. Bagi saya yang namanya segala sesuatu untuk men-share kebaikan, kenapa tidak? Itu udah pasti untuk kebaikan, otomatis saya akan mengikhlaskan. Gitu. Poinnya adalah bagaimana apa yang saya share itu bisa bermanfaat untuk orang lain. Oke dok, jadi teman-teman praktisi hitan itu tadi adalah untold story ya. Jadi mungkin apa ya dok ya, background dari Dokter Dasono yang nggak semua orang bisa tahu ya dok ya. Gitu. Jadi hanya di YouTube channel Teknoklaim Indonesia ini kita kupas tuntas ya dok ya. Saya pengen tahu sih dok, penasaran gitu ya. Sejak kapan dan motivasi apa sih dok yang menjadikan dokter ingin konsentrasi di bidang sirkumsisi ini? Untuk konsen itu terhitung kurang lebih di tahun 2008 lah. 2008. Ya, semenjak saya mau menikah dengan istri saya, saya sudah menetapkan bahwa saya harus lebih serius lagi bagaimana menciptakan diri saya untuk bisa menguasai seluruh skill metode sunat yang ada di dunia ini. Gitu. Jadi saya belajar dengan banyak cara, otodidak, tanpa guru lah. Ya, tapi dengan saya ada acuan ya dari jurnal, literatur, ya, video-video YouTube dari luar negeri lah, seperti itu. Itu bisa dibuktikan ya dok ya? Yes, betul. Jadi misalnya kalau ada orang yang menyaksikan kemampuan atau skill dokter untuk bisa menyunat dengan segala metode, apa yang akan dokter lakukan? Pada dasarnya saya lebih senang bahwa apapun metodenya itu saya bisa menguasai. Kalau bisa ada copy paste. Artinya ada orang yang seperti saya mau juga menguasai semua skill metode dan mau juga men-share untuk orang lain juga. Gitu. Artinya bisa membantu saya, bisa memanfaatkan
momen kebaikan ini Momen kebaikan. untuk orang-orang khususnya praktisi sunat. Sungguh mulia ya dok ya. Ya, Oke. Dok, pertanyaan selanjutnya dok. Mungkin bisa diceritakan ke kita dok, perjalanan dokter untuk membangun klinik Ar-Rahman itu seperti apa sih dok? oke. Awal mulanya mungkin ya dok ya. Klinik Ar-Rahman dari awal begitu saya di tingkat akhir, ya tingkat 4 terus mau profesi, saya sudah bilang ke diri saya, kayaknya gua itu nggak mau spesialis deh. Ya. Kenapa dok? Saya berpikir Biayanya mahal. bukan biayanya mahal, kan bisa saja kita masuk negeri kan. Oke. Saya berpikir bahwa gue tuh pengen bisnismen, gue tuh pengen jadi wirausaha, pengen jadi dokter entrepreneur, ya. Bisa dibilang gini, semoga cerita saya, walaupun ibaratnya jabatan dokter umum, gaji spesialis lah. Gitu ya. Itu cita-cita saya. Cita-citanya. Gitu. Pengen punya klinik, mungkin lebih dari satu, ya kan? Mungkin pengen jadi owner atau CEO seorang perusahaan. Itu cita-cita saya, ya. Yang qadarullah Allah sampai dengan saat ini menunjukkan jalannya ke arah sana. Gitu. Sudah berapa klinik dok yang sekarang dokter manage? Cikal bakalnya adalah di Rumah Sunat Ar-Rahman ini. Ya. Dari situ saya punya klinik Cita Sejahtera, ya ada 2 ya. Dan kemarin juga baru saya launching ya untuk melayani sunatnya. Terus saya juga ada lagi layanan sunat di klinik utama Dr. Evi, ya. Kita berkolaborasi ya. Dan bersama dengan klinik Cita Sejahtera. Cita Sejahtera. Terus disitulah kami bekerja sama ya dengan tim ya untuk mengembangkan semuanya. Ya. Jadi mungkin selama ini teman-teman juga belum tahu ya bahwa selain di klinik Ar-Rahman, Rumah Sunat Ar-Rahman, Cita Sejahtera, ya kan, sama klinik utama Dr. Evi, satu hal mungkin yang teman-teman belum tahu juga bahwa saya juga salah satu orang pemilik studio sunat, ya, yang mungkin selama ini saya bekerja sama berkolaborasi ya dengan Dr. Ari Karno ya sebagai penggawanya ya, Dr. Anwar Indah Sarifudin ya. Jadi kami bertiga menggawangi berdirinya studio sunat. Selain itu juga belum lama ini ya di Desember kemarin saya launchingkan 5 klinik sekaligus ya dengan branding yang baru. Ya. Di Jabodetabek atau di mana dok? Jabodetabek. Saya buka di Gajah Mada, di Kelapa Gading, ya, di Serpong, ya, di Cengkareng, sama di Sentul. Di hari yang sama kita sudah beroperasi. Sudah beroperasi. Nah, alhamdulillah. Ya. Dan itu semua dikerjakan oleh dokter-dokter member of Asdoki. Ya. Jadi saya menggawangi sampai dengan saat ini manajerialnya 5 ditambah kurang lebih 9 klinik lah. Saat ini 9 klinik ya dok, berarti di bawah dokter ya? Insya Allah BSC Berani Sunat Center ini, insya Allah target kita di tahun ke depan sampai dengan 100 cabang. 100 cabang ya? Yes. Seluruh Indonesia? Seluruh Indonesia. Doakan saja. Amin. Bismillah ya. Kita doakan. Semoga niat baiknya bisa terlaksana ya dok ya? Iya. Amin. Berarti 100 cabang ya dok ya? Yes, rencananya. Itu rencananya. Berarti nanti rekrut dokternya itu seperti apa dok? Pada intinya kami akan mentraining ya untuk dokter-dokter yang mau bergabung dengan tim BSC ini, tim Ar-Rahman ini. Bagi siapa yang berminat, itu kami training. Jadi tidak gampang untuk kita meluluskan seorang dokter jadi seorang operator. Tetap ada ujiannya dok? Ada ujiannya, walaupun beliau ini sudah pintar, tapi belum tentu lulus oleh saya. Oh gitu. Karena pemahaman saya adalah bagi yang sudah praktek, artinya dia sudah menguasai metode yang akan kita jual. Gitu. Dari A sampai Z ya. Dari A sampai Z ya. Betul. Oke, kita sedikit mengupas ya dok ya tentang klinik Rumah Sunat Ar-Rahman ini. Ya. Servis apa aja sih dok yang ditawarin di Rumah Sunat Ar-Rahman ini? Ar-Rahman dulu membuka dengan berbagai layanan, dari konvensional, dari thermocouter, dari klem, dulu ada Alis klem, ada Smart klem, ada Mahdian klem, ada Super Ring, ada Sunatron, kami pakai semuanya ya, sampai ke stapler. Ya, seiring perjalanan ternyata
semua bisa berubah ya, tergantung tadi kemauan dari konsumen juga ya. Oke. Konsumen kan sering memberikan feedback ke kami. Apa sih yang membuat nyaman? Apa sih yang membuat anak-anak tuh seneng disunat, tidak mengganggu? Disitulah saya berpikir bagaimana bisa menciptakan suatu alat. Itu mimpi saya dulu sebenarnya ya. Mimpi saya di 5 tahun yang lalu. Ini saya sudah menguasai semua metode. Dan saya juga bisa tahu keunggulannya, kelemahan satu metode itu. Dari semua keunggulan itulah saya gabungkan, ya, saya gabungkan. Jadi dari layanan-layanan yang saya layani di Rumah Sakit Al-Rahman tersebut, saya kuasai semua alat metode. Disitulah saya berpikir ini yang dicari sama masyarakat Indonesia, sama konsumen khususnya anak-anak, bahwa bagaimana saya menciptakan alat itu tidak ada alat menempel. Kalau klem kan menempel 5 hari. Ya, jujur membuat nggak nyaman. Ya, saat dibuka pun setelah 5 hari itu sakit. Nggak ada yang bilang nggak sakit. Ya, setelah itu juga saya berpikir jahitan. Gimana caranya bisa nggak ada jahitan? Itu saya berpikir keras terus. Ya. Dan tidak ada balutan juga. Ya, di situlah saya berkolaborasi ya dengan Dr. Anwar. Ya. Salah satu sahabat saya juga, ya, beliau juga yang menggeluti sirkumsisi juga, passion di situ. Berbicara banyak ya, mungkin setahun yang lalu lah kita berbicara bagaimana menciptakan suatu alat yang tadi tidak ada alat menempel, ya, tidak ada jahitan, tidak ada balutan, anak-anak bisa aktivitas dan langsung bermain. Ya, disitulah awal mula kami duduk bareng membicarakan hal yang serius, ya, terciptalah suatu device impian saya pribadi ya dengan Dr. Anwar, bahwa Teknoklem jawaban itu semua. Produk asli anak bangsa ya, Dok ya? Yes. Produk asli Indonesia, penyempurna dari semua alat. Penyempurna dari semua alat. Betul. Berarti dokter sekarang kan bisa dibilang sebagai inventor alat sunat modern ya, Dok ya. Sebelum menjadi inventor berarti dokter itu mengobservasi dong di lapangan ya, Dok ya? Yes. Itu butuh lama juga. Butuh waktu yang lama ya, Dok? Hampir. Mungkin saya dari tahun 2012 lah, saya mulai berevaluasi terus. Sampai terakhir di tahun 2020, ya. Saya sudah mendapatkan jawaban. 2020 sudah mendapatkan jawabannya, Dok ya? Alat yang paling baik seperti apa. Sampai ketemu dengan Dr. Anwar, ya itulah terciptanya ide untuk menciptakan Teknoklem. Jadi inventornya ini ada 2 ya, Dok ya? Yes, ada 2. Dr. Darsono dan Dr. Anwar. Ya, betul. Catat ada 2 ya, teman-teman praktisi hitan. Selanjutnya nih, Dok. Ya, kita juga baca deh, Dok ya, di beberapa literatur bahwa dokter merupakan malah ketua umum dari ASDOKI ya, Dok. Bisa diceritakan mungkin, Dok, ASDOKI itu apa? Terus tujuannya didirikan ASDOKI itu untuk apa sih, Dok? ASDOKI itu Asosiasi Dokter Hitan Indonesia. Itu adalah perkumpulan, ya, perkumpulan wadah dokter-dokter yang ada di Indonesia yang hobi atau passionnya di sirkumsisi, di sunat, ya. Jadi ceritanya adalah mengawali di tahun 2017 ya. Terus kami membicarakan waktu itu ada perkumpulan Hitan Nusantara, ya. Kami bergabung di situ, ya, dengan salah satunya ada Dr. Arif, ya, ada Dr. Jaka, ada Dr. Yoyo, Dr. Pras, ya, terus Dr. Arif juga ada di situ. Di situ kami berpikir kita ada gabungan praktisi Indonesia, baik dokter ataupun perawat. Tapi tidak ada perkumpulan dokter, ya, yang satu frekuensi untuk sirkumsisi ini. Jadi selama ini memang belum ada ya, Dok ya? Iya, dulu belum ada. Di 2017 lah kami mencoba untuk WhatsApp, ya, telepon, ya. Kita pengen mendirikan suatu organisasi yang organisasi ini tujuannya adalah bisa menyatukan semua dokter yang ada di Indonesia dan bisa berbagi untuk dokter di Indonesia juga. Ya. Karena jujur, belum semua lulusan dokter di Indonesia begitu lulus itu bisa langsung sunat. Kenapa, Dok? Karena kurikulumnya memang mengajarkan
di kedokteran itu kita hanya mengenal teori-teori saja. Oke. Untuk sudah sendiri kita belajar sendiri di luar, ya. Apakah itu ada pelatihan khusus atau kita otodidak? Seperti apa sih, Dok? Kalau kita mau menekuni dunia biasa waktu itu pengalaman saya dulu belajar di sunat massal. Sunat massal. Yang diajarkan oleh senior-senior kami. Oke. Ya, di situlah kita belajar menggembleng skill kita. Oke. Ya, salah satu dengan metode konvensional. Dulu itu nggak ada yang counter dan lain-lain. Ya. Oke. Saya menguasai sirkumsisi itu di tingkat 2. Oke. Saya masuk 97 kedokteran, 98 saya udah menguasai konvensional. Oke. Jadi cukup lumayan lah mahir di situ saya menguasai konvensional. Oke. Ternyata modal konvensional itu bisa menguasai semua sirkumsisi. Oke. Makanya saya sarankan di Asdoki ini jangan selalu menguasai metode yang modern, konvensional juga harus dikuasai. Oke. Ya, nah, kembali lagi kepada ide mendirikan wadah Asdoki ini. Nah, disitulah kami bertemu dengan orang-orang tersebut yang saya sebutkan tadi. Kami langsung mendirikan bagaimana kita punya perkumpulan. Oke. Ya, disitulah tercetus kami mendirikan Asosiasi Dokter Hitan Indonesia. Oke. Yang memang pada waktu itu belum berdiri resmi. Dan kami selalu mengumpulkan teman-teman Indonesia, terkumpullah di grup WhatsApp ya, dari cuma 5 orang, 10 orang, bertambah sampai menjadi 300. Oke. Di titik balik itulah, di 300 itu kita mencoba pengen mengadakan organisasi yang resmi. Oke. Ya, tercetuslah untuk mengadakan MUNAS. Oke. Musyawarah Nasional Asosiasi Dokter Indonesia pertama kali di tanggal 18 Mei di 2018. Oke. Yaitu di situ terciptanya wadah Asosiasi Dokter Indonesia. Oke. Dan alhamdulillahnya waktu itu teman-teman mempercayakan saya sebagai ketua umumnya. Oke. Saya terpilih waktu itu. Oke. Oke, itu yang bernaung di bawah Asdoki itu adalah dokter-dokter yang memang dia menggeluti dunia persunatan. Ya. Dan mereka juga punya klinik atau gimana, Dok? Enggak juga sih. Ada juga yang memang dari dokter bedah umum, Oke. ya. Ada bedah plastik di situ dulunya ya. Ada juga bedah anak, ya. Ada juga di situ teman-teman anestesi. Oke. Ya. Ada juga yang ahli farmakologi. Bahkan waktu itu ada yang gabung profesor juga, ya. Farmasi kalau nggak salah ya. Sama teman-teman yang memang statusnya itu ya maaf ngomong ya, ada yang dari dokter mata ikutan juga, dokter penyakit dalam juga dulu ikutan juga ya. Kenapa itu, Dok? Ya tadi karena memang hobi atau menggeluti sirkumsisi. Oke. Makanya wadah ini kan tidak hanya sebatas dokter umum, tapi kita berusaha untuk mewadahi semua aspirasi dokter yang suka dengan sirkumsisi. Baik yang belum punya klinik ataupun yang sudah punya klinik. Gitu. Oke, Dok, menarik sekali, Dok, ya, berarti ya berkecimpung di dunia sirkumsisi, terus memiliki klinik Ar-Rahman, terus ditunjuk juga menjadi ketua Asdoki sampai saat ini ya, Dok? Ya, betul. Beban nggak sih, Dok? Kalau dibilang beban sih